Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan saya berikan pada hari ini adalah tentang muhasabah dan evaluasi diri umat Islam saat ini sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, yang dimana lagi kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira, bersukacita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Artinya, wajah-wajah yang pada hari itu atau hari kiamat ada yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Artinya, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Pada hari itu pula para malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu-pintu yang disediakan atas buah kesabaran mereka menahan hawa nafsu makan, minum, maksiat selama di bulan Ramadan, serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lain, sehingga atas sabaran mereka dikatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, yang artinya malaikat-malaikat itu mengucapkan kesejahteraan buat kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempatnya kesudahan ini akibat dari perbuatan kalian itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad, yaitu pada malam pertama Ramadan Allah memandang semua umat Nabi Muhammad. Barang siapa pernah dipandang oleh Allah, tidak pernah disiksa selamanya. Kedua, mulut orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Ketiga, setiap hari semalam selama bulan Ramadan, para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Allah bersabda kepada surga, "Persiapkan tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hambaku yang meluangkan diri meninggalkan keperepotan atau hiruk-pikuk duniawi, kemudian sibuk menuju kepada kemurahanku." Kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa mereka semua. Mendengar itu, Rasulullah SAW menyatakan tentang pengampunan dosa. Lalu salah satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Apakah karena mereka memperoleh Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab,
Bukan, apakah kamu tidak melihat para karyawan yang sedang bekerja? Ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka akan mendapatkan gajian. Subhanul Imam. Hadis Subhanul Imam. Kelompok atau jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagaimananya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dengan faktor keangkuhan hati mereka. Nah, orang-orang seperti ini itu difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampuni dosa. Ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa. Ia sadar tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun dosa. Ia melakukan dosa lagi, ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Aku ampuni hambaku, maka lakukan apa saja yang ia mau. Hal penting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah jika ada hamba yang melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan, diawasi oleh Allah selalu dan kemudian menyesali, tiba-tiba mengulangi lagi dan seterusnya. Namun ia selalu meminta ampunan kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Yunus ayat 85, katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Apabila yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana konsekuensinya. Ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan untuk diqodho atau diganti puasa pada hari yang lain. Nah teman-teman, semoga ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya kepada
kepada keluarga kita dan Rasulnya pada puncaknya. Kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila ada kata ucapan yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.